يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم Berdakwah itu mengajak. Jika mau mengikuti, alhamdulillah. Namun jika menolak, ya terserah. Saudaraku, tak perlu memaksakan kehendak. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 264, 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 14 Oktober 2022 Masehi dengan judul Negara Wajib Menjaga Jiwa Segenap Warganya. Sudah lama rezim di negeri ini seolah memandang remeh nyawa warganya. Ratusan manusia yang kehilangan nyawa dianggap tidak berharga oleh negara. Paling tidak hal itu berlangsung sejak pembunuhan puluhan orang yang terduga terorisme, seperti pembunuhan Siono pada tahun 2016, meninggalnya lebih dari 850 petugas KPPS pada pemilu 2019 lalu pembunuhan terhadap 6 laskar FPI pada tahun 2020, hingga tragedi tewasnya lebih dari 130 orang penonton atau supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang baru-baru ini. Ironisnya, dalam banyak kasus, justru pelakunya adalah alat negara. Dalam kasus terakhir misalnya, tewasnya ratusan penonton atau supporter bola di Stadion Kanjuruhan Malang diduga kuat adalah akibat terkena tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Mereka tewas bukan akibat kerusuhan antar supporter. Tragisnya, gas air mata tersebut ternyata sudah kadaluarsa. Efeknya, sebagaimana kata seorang pengamat atau ahli kimia, jauh lebih berbahaya. Dan faktanya, ratusan orang harus meregang nyawa. Semua ini seolah membantah klaim polisi bahwa tewasnya ratusan supporter tersebut bukan karena tembakan gas air mata. Di sisi lain, klaim presiden yang menyebut seolah-olah ketidaklayakan stadion tersebut sebagai penyebab utama tewasnya ratusan supporter tentu tidak bijak. Apalagi presiden sama sekali tidak menyinggung apalagi menyalahkan pihak aparat kepolisian yang nyata-nyata telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dan yang lebih ironis, sampai saat ini tak ada satupun dari pihak pemerintah yang mau bertanggung jawab. Nyawa manusia tidaklah murah. Nyawa manusia adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga. Karena amat berharga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pembunuhan seorang manusia sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Siapa saja yang membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Terjemah Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Apalagi jika yang dibunuh adalah seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasai. Tak hanya muslim, membunuh non-muslim pun tanpa ada alasan yang dibenarkan adalah terlarang. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, siapa saja yang membunuh kafir muahad tidak akan mencium wangi surga. Padahal sungguh wangi surga itu sudah bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan jangankan membunuh, sekedar menimpakan bahaya dan kesusahan kepada sesama yang tidak sampai menghilangkan nyawa mereka juga diharamkan di dalam Islam. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membahayakan orang lain, pasti Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, pasti Allah akan menimpakan kesusahan kepada dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Apalagi jika pelakunya adalah penguasa yang menimpakan kesusahan dan bahaya kepada rakyatnya. Nabi SAW bahkan mengingatkan kaum muslim untuk berhati-hati saat membawa anak panah di tengah kerumunan, seperti di pasar, agar tidak melukai orang lain meski tidak disengaja. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian melewati masjid kami atau pasar kami, sedangkan ia membawa anak panah, hendaklah ia memegang atau menutup mata anak panahnya atau memegang dengan tangannya agar tidak melukai salah seorang muslim pun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ancaman keras terhadap pelaku pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah mengancam keras pelaku pembunuhan, terutama kepada orang mukmin. Pertama, pelakunya dinilai telah melakukan dosa besar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa membunuh mukmin adalah tindakan kekufuran. Menghina seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, pelakunya diancam dengan neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam.
dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, mengutuk dia, dan menyediakan bagi dirinya azab yang besar. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 93. Ketiga, jika pelakunya banyak, maka seluruh pelakunya akan diazab dengan keras. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat, para pembunuh akan dituntut pada hari kiamat oleh para korban pembunuhan mereka. Di dunia sering para pembunuh kaum mukmin lolos dari jerat hukum atau malah mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum dari para penguasa. Namun tidak demikian pada hari akhir nanti. Nabi SAW bersabda, pembunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya atau pembunuhnya. Dalam riwayat lain dinyatakan, korban pembunuhan membawa sang pembunuhnya, sementara urat lehernya bercucuran darah. Lalu dia berkata, ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuh saya? Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, para pelaku pembunuhan yang bergembira dengan tindak pembunuhan mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi SAW, para pelaku pembunuhan yang bergembira dengan tindak pembunuhan mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi SAW, siapa saja yang membunuh seorang muslim lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima tobat dan tebusannya. Hadis riwayat Abu Daud. Tanggung jawab negara. Negara sudah seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara jiwa setiap warganya. Jangan sampai ada seorang warga negara pun, muslim atau non-muslim, yang harus kehilangan nyawanya tanpa alasan yang dibenarkan. Karena itu, untuk mencegah tindak pembunuhan yang disengaja, negara dalam Islam wajib memberikan sanksi yang keras berupa hukuman qisas kepada pelaku pembunuhan. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Qisas adalah hukum balasan yang setimpal. Dalam kasus pembunuhan, qisas diberlakukan dengan bentuk hukuman mati bagi pelakunya. Hukuman qisas ini akan memberikan rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi pencegah tindak kejahatan serupa. Jika keluarga korban tidak menghendaki qisas, mereka bisa menuntut pembayaran diat atau denda kepada para pelaku pembunuhan. Diat yang dimaksud berupa 100 ekor unta, 40 diantaranya dalam keadaan bunting, atau bisa juga dengan membayarkan uang sebesar 1000 dinar. Negara juga wajib mencegah segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, tidak boleh atau haram ada sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Begitulah mulianya syariah Islam dalam melindungi nyawa manusia. Karena itu, sepanjang negara Islam tegak sejak Nabi SAW di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, setiap warga negara muslim ataupun non-muslim mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Tidak setetes pun darah tumpah melainkan ada pembelaan dari negara Islam. Ini tentu sangat berbeda dengan negara yang menerapkan sistem sekuler seperti saat ini. Negara sekuler tampak sering gagal dalam melindungi kehormatan dan jiwa manusia. Dalam banyak kasus pembunuhan, apalagi jika pelakunya aparat negara, hukum sering dipermainkan. Pelakunya acap kali dihukum ringan, bahkan tak jarang dibebaskan. Dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI misalnya, atau pembunuhan Brigadir J oleh Sambo, tampak sekali betapa hukum yang tegas seolah sangat sulit diterapkan kepada para pelakunya. Alhasil, saatnya sistem sekuler kita campakkan. Saatnya umat hanya menerapkan hukum Islam yang pasti bisa menjaga serta memelihara kehormatan dan jiwa manusia. Inilah saatnya umat menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.